Ketika cuaca cerah, kita dapat memproduksi sekam bisa 100-200 karung. Itu per bulan. Kalau untuk harga jual per karung, kita patok harga itu sekitar 30-40 ribu per karung 50 kilo. Dengan kondisi karungnya sudah jahit. Nah, kemudian kemana saja kita sudah menjual sekam bakar tersebut, kita memfokuskan sekam bakar ini ke masyarakat perkotaan. Karena banyak memang komentar dari orang sekitar untuk kenapa sih kamu tidak kerja ke tempat lain, kerja ke kantor atau kerja ke perusahaan. Ya bagi saya kan yang penting tuh waktu yang memang tidak terikat. Nah, jadi waktu yang tidak terikat itu kita bisa manfaatkan untuk hal-hal positif. Jadi tidak kepikiran memang nak jadi PNS atau apa gitu? Sempat kepikiran untuk jadi PNS, ya cuman karena memang rezekinya memang tidak ke arah situ, ya kita manfaatkan apa yang fasilitas yang ada gitu. Yang saya lakukan selama 3 tahun belakangan ini gitu. Itu pun cukup menghasilkan. Kalau dihitung dengan gaji ASN, kalau misalkan penjualannya lancar, itu bisa melebihi. Bahkan kerja ya bisa dibilang orang sekitar menganggapnya tidak ada kerjaan, tapi bisa berpenghasilan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suryansa, petani dari desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Kalau untuk usaha sekam bakar sendiri, itu fokusnya sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika saya memulainya pada saat menjadi mahasiswa di semester akhir, saya memulainya di Pontianak awal mulanya. Seiring berkembangnya permintaan pasar, kebutuhan sekam bakar itu semakin meningkat. Nah, sehingga setelah lulus kuliah dan tidak memulai aktivitas ke Pontianak lagi, saya pulang kampung, kemudian mengembangkan usaha sekam bakar ini dan memenuhi permintaan konsumen-konsumen yang ada di perkotaan. Ketika cuaca cerah, kita dapat memproduksi sekam bisa 100-200 karung. Itu per bulan. Nah, dengan melihat kondisi sekam mentahnya. Kadang kita untuk mengambil sekam mentah atau membeli di penggilingan padi, itu berebut dengan peternak ayam. Mereka kadang-kadang memesan sekam itu di atas 300 karung. Nah, jadi saya sebagai petani kadang tidak mendapatkan stok. Kalau untuk 200 karung itu sekitar 400 karung mentah. Nah, jadi kita hitungannya 400 sekam mentah itu dapat untuk dijadikan sekam bakar itu separohnya. Nah, jadi dapat 200 karung. Kalau untuk harga jual per karung, kita patok harga itu sekitar 30-40 ribu per karung 50 kilo. Dengan kondisi karungnya sudah jahit. Nah, kemudian kemana saja kita sudah menjual sekam bakar tersebut, kita memfokuskan sekam bakar ini ke masyarakat perkotaan, khususnya di lahan sempit, di kawasan komplek, kawasan gang-gang kecil, nah seperti itu, dan juga perumahan. Berarti banyak daerah-daerah wilayah mana? Kalau kebanyakan untuk wilayahnya itu di Kota Pontianak. Nah, kita bekerja sama dengan orang yang memang membuat media ataupun toko-toko
tempat-tempat atau usaha yang arahnya bergerak ke media tanam. Nah, jadi kita bekerja sama. Ada juga konsumen yang membeli secara langsung ke saya. Ya, kadang kalau untuk memenuhi permintaan sekam bakar itu kadang kita kewalahan. Nah, kadang-kadang orang minta dalam waktu sekian. Nah, sementara bahan bakunya kadang kita harus menunggu. Nah, kadang kita menunggu dari petani padi, hasil dari panennya mereka jemur, mereka bawa ke pabrik. Nah, dari kita menunggu hasil dari pabrik. Karena kan ini kan sekam ini kan adalah ampas yang tidak digunakan oleh petani. Bahasa halusnya itu sampah organik. Nah, jadi kemudian kita melihat peluang itu, kita olah, kemudian kita jadikan sekam bakar, dan kita coba tawarkan ke masyarakat perkotaan, dan itu pun masuk gitu. Nah, kalau terkait hasil jual sekam bakar, itu juga kita putarkan lagi untuk membeli sekam mentah. Nah, dan kita putarkan untuk usaha lain seperti bibit tanaman. Nah, jadi hasil-hasil itu kan bisa kita gunakan. Jadi tidak hanya pemasukan dari sekam bakar, kita juga mendapat pemasukan dari bibit-bibit tanaman seperti bibit alpukat, bibit lengkeng, bibit pepaya, bibit rambutan, dan bibit durian. Kalau awal mulai usahanya itu kita belajar sendiri. Nah, jadi dari sekian kali kita coba bakar sekam, itu hasilnya menjadi abu. Jadi bukan kayak sekam bakar yang jadi sekarang, bukan. Jadi hasilnya itu seperti abu atau seperti pasir. Hasilnya kayak gitu. Nah, kemudian saya coba bakar sekam, bakar sekam, kemudian hasilnya makin bagus. Seiring makin banyak saya coba, makin kualitasnya makin bagus. Nah, dengan hasil-hasilnya kayak abu, setengah abu, dan sekam bakar, jadi saya bisa memetakan permintaan konsumen ini kadang lebih ke banyaknya ke sekam bakar. Nah, jadi kita fokuskan ke sekam bakarnya lebih banyaknya. Abu bisa kita manfaatkan, cuman peminatnya sedikit untuk abu. Abu kadang kita pakai sendiri untuk campuran media. Tapi itu kalau dalam hitungan usaha itu ruginya ada, bukan untungnya. Kalau background pendidikan sekolah itu, saya tamatan sekolah menengah atas atau SMA, jurusan ilmu pendidikan sosial IPS. Jadi agak bertolak belakang dari pendidikan. Nah, setelah lulus SMA, lanjutkan ke Fakultas Pertanian. Nah, itu mulai sejalan. Kalau berbicara hobi yang bisa dibilang hobi yang baru ditemukan ketika pada saat kuliah. Nah, jadi berkembang sampai sekarang. Kepuasan tersendiri yang saya dapatkan ketika membuka usaha bibit ataupun sekam, khususnya bibit itu kan ada nuansa warna hijau alami, sehingga ketika mengalami pusing kepala dari aktivitas sosial di luar sana, kadang kalau sudah melihat tanaman yang hijau alami, kadang suasana kepusingan kepala itu berkurang. Nah, jadi sehingga betah di sini sunyi. Kemudian ada aktivitas ataupun ada kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi seiring membuat badan terus bergerak, jadi badan sehat. Nah, itu saya rasakan kepuasannya. Nah, kalau bicara soal
usaha yang dijalani. Ini orang tua juga dukung pasti. Kalau untuk orang tua sangat dukung. Nah, kemudian kalau orang tua dukung dari segi bahan dari segi material dukungnya. Kalau kadang saya kehabisan modal ya kadang dipinjamkan. Nah, tapi kalau misalkan udah ada usaha lebih, ada rezeki lebih, nah kadang saya pulangkan modalnya gitu. Karena banyak memang komentar dari orang sekitar untuk ngapa sih kamu tidak kerja ke tempat lain, kerja ke kantor atau kerja ke perusahaan. Ya bagi saya kan yang penting tuh waktu yang memang tidak terikat. Nah, jadi waktu yang tidak terikat itu kita bisa manfaatkan untuk hal-hal positif. Banyak peluang yang bisa dilihat di bidang pertanian. Nah, kayak contohnya sekam. Sekam ini kalau orang sekitar ngapa sih kamu mandang, orang tidak mengetahui apa fungsinya gitu sekam bakar. Nah, kalau sekam bakar kalau untuk di desa itu tidak dilirik. Tapi ketika sekam ini dibawa ke kota itu sangat dilirik. Harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Untuk hanya sekam saja yang bisa dibilang itu sampah padi. Jadi tidak kepikiran memang nak jadi PNS atau apa gitu. Sempat kepikiran untuk jadi PNS ya, cuman karena memang rezekinya memang tidak ke arah situ ya, kita manfaatkan apa yang fasilitas yang ada gitu. Yang saya lakukan selama 3 tahun belakangan ini gitu. Itu pun cukup menghasilkan. Kalau dihitung dengan gaji ASN, kalau misalkan penjualannya lancar, itu bisa melebihi. Bahkan kerja ya bisa dibilang orang sekitar menganggapnya tidak ada kerjaan, tapi bisa berpenghasilan. Kalau untuk pemesanan, kalau biasanya orang pesan ke saya itu biasanya pesan dulu, atau bisa langsung datang ke tempat saya untuk sekam bakarnya gitu. Termasuk juga untuk bibit, karena produksi sekam itu kita tidak setiap saat ada. Kadang stoknya ada minggu ini, minggu depan udah tidak ada, habis dipesan oleh orang. Kalau bibit perlu waktu yang cukup agak lama. Nah, pemesanan, karena pembuatan bibit ini bukan hanya sebulan atau 2 bulan, tapi memakan waktu hampir setengah tahunan juga, 6 bulan ke atas lah.